Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel para sahabat Blue Sky dan para sahabat Good People. Hari ini kita akan melanjutkan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu untung saya lahir di tahun 1990. Kalau kita berbicara tentang kelahiran, tentu perlu digarisbawahi bahwa setiap orang lahir itu bukan karena kehendak dirinya. Itu karena kehendak Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Namun, di sini saya membahas secara spesifik keuntungan orang atau manusia yang lahir di tahun 1990 atau orang-orang yang lahir di tahun 90-an. Mengapa ini sangat menarik untuk kita bahas? Karena tentu setiap orang pasti ada zamannya dan setiap zaman pasti ada orangnya. Oleh karena itu, setiap zaman punya tantangan tersendiri, baik yang lahir di tahun 90-an, 2000-an, hingga hari ini. Semua tantangan itu tergantung dari zaman yang mereka lalui atau zaman yang mereka temui, termasuk yang saya temui. Namun, ketika orang lahir di tahun 90-an tentunya akan merasakan keistimewaan yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Jadi teman-teman yang lahir di tahun 2000-an ataupun generasi alfa bisa menceritakan tentang kisah hidupnya masing-masing di kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu sekali lagi Mr. Ujab mengulas bahwa saya tidak menjudge bahwa orang yang lahir di luar dari tahun 90-an itu tidak mendapatkan keistimewaan. Baik yang lahir di tahun 2000-an ataupun di tahun 80-an. Tetapi di sini karena saya adalah orang yang lahir di tahun 90, maka saya pun berhak untuk menjelaskan, mengungkapkan dan memberitakan kepada teman-teman semua bahwa inilah keistimewaan orang-orang yang lahir di tahun 90-an. Teman-teman juga bisa chat kami di bawah, ya baik yang 80 ataupun yang 2000-an tentang keistimewaannya, bisa saya buatkan video di YouTube channel saya. Bahwa seperti ini orang-orang yang dirasakan yang lahir di tahun 2000-an ataupun yang 80 ke bawah. Namun apa saja keistimewaan-keistimewaan yang dirasakan oleh kelahiran 90 yang saya yakin bahwa anak-anak kita bahkan cucu-cucu saya nanti akan sulit dirasakan ketika mereka insya Allah lahir, ya. Yang pertama tentu yang saya rasakan adalah saya merasakan dari zaman kuno ke zaman modern, di mana mungkin anak-anak kita yang akan lahir esok lusa atau lahir hari ini, bahkan orang yang lahir di tahun 2000-an itu masih banyak yang tidak merasakan, ya. Apa saja contohnya dari zaman kuno ke zaman modern? Yang pertama, kita semua tahu ada yang namanya HP handphone ataupun Android yang ada sekarang. Di zaman tahun 90 itu tidak ada. Kalaupun ada itu mungkin masih di luar negeri. Kalaupun sudah ada di dalam negeri, maka itu orang tertentu saja yang memiliki, bukan orang sembarang. Di kampung saya, di kabupaten saya, bahkan saya belum pernah melihat dan mendengar bahwa di tahun itu sudah ada yang namanya handphone, ya, ataupun HP dikenal dengan sekarang. Itu belum ada. Jadi saat itu jalan pun belum aspal. Kemudian kalau siang dan malam kita hanya diterangi oleh sinar matahari ketika siang, kalau malam sinar bulan yang ada di langit. Itulah keuntungan-keuntungan yang kita rasakan orang-orang yang lahir di tahun 1990. Oleh karena manfaatnya luar biasa, apa yang menjadi manfaat di balik itu yang sangat berdampak positif bagi kehidupan kita sekarang yang lahir di tahun 90 adalah betul-betul kita merasakan dari step by step bagaimana perkembangan teknologi yang sesungguhnya. Anak-anak kita yang lahir di tahun ini tidak merasakan itu. Orang-orang yang lahir di tahun 90
mesti tidak merasakan yang namanya PUBG ya, tetapi merasakan yang namanya lompat tali. Kalau kita dulu tidak merasakan yang namanya Instagram, tapi pasti kita merasakan yang namanya main egrang. Kalau kita dahulu tidak merasakan yang namanya main Facebook, kita juga merasakan yang namanya main Forlas. Kalau kita tidak merasakan zaman dahulu main WhatsApp, mesti kita merasakan yang namanya main wayang ya. Inilah beberapa yang ada di zaman kuno dan ada di zaman sekarang, dan itu saya rasakan semua. Bagaimana anak-anak kita yang lahir tahun ini, apakah kalian merasakan itu semua dan apakah kalian membuat itu bahagia? Tentu pertanyaannya belum tentu ya. Ketika kita dulu bermain-main di tengah derasnya hujan ya, seluncuran dan lain sebagainya, sangat indah di masa kanak-kanak kita. Anak-anak sekarang sudah di dalam ruangan ber-AC, main PUBG, itulah yang membuat mereka merasa bahagia. Tetapi ketika saya teliti kembali dan saya sekali-sekali ikut di dunianya, ternyata saya bisa belajar bahwa itu tidak membahagiakan apa yang saya rasakan dahulu. Ya, ketika saya dengan teman-teman puluhan orang turun di jalan, luncuran, main-main hujan di tengah derasnya hujan, ternyata efek dari itu adalah di mana kita betul-betul meriah bersama teman-teman yang secara langsung ya, dan menyatu dengan alam. Mungkin dari situ kita juga bisa merasakan betapa dahsyatnya kenikmatan alam. Tentu manfaat dari air hujan ya, kalaupun ya kadang kita batuk, kadang kita flu, tapi di lain sisi disitulah kita belajar menyatu dengan alam. Dan karena saya bukan orang kesehatan, tapi saya yakin di balik itu juga ada manfaat kesehatannya ya. Dibanding kita main PUBG yang tidak jelas kita main dengan siapa, kalaupun itu jelas karena itu lewat media sosial, dan mungkin pengaruhnya adalah bagaimana menjangkiti otak kita, berimajinasi yang sangat dahsyat, yang susah dijangkau dengan akal sehat. Kemudian mata kita tentu mempengaruhi kesehatan mata pada game-game yang dimaini sekarang. Kemudian dampak buruknya adalah sering saya mendengar anak-anak kita atau teman-teman adik kita ketika mereka bermain banyak kata-kata yang kurang baik ya, bahasa-bahasa kotor ataupun bahasa-bahasa yang memang tidak beretika ya, yang ketika misalnya tiba-tiba disut, ketika tiba-tiba dikalahkan, maka keluar kata-kata itu, dan itu sudah menjadi sebuah semacam kultur dalam game. Kami dulu tidak, kalaupun dahulu juga kita ada berkelahi ya, namanya anak-anak ya pasti ada seperti itu. Tetapi kata-kata kotor itu memang selalu ditanamkan untuk dijauhi dari orang tua kita, bahwa itu bukan sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena pada saat kita ngumpul dengan teman, itu kita bisa dikontrol oleh masyarakat yang ada di sekitar kampung kita. Sekarang anak-anak bisa sembunyi, kata-katanya bisa lewat chat, sehingga tidak bisa dikontrol oleh orang tua. Itulah yang membuat hidup kami merasakan indah seindah-indahnya. Ketika zaman dahulu kita main-main di tanah, buat rumah-rumahan ya, ketika malam kita pergi mengaji hanya membawa yaitu minyak tanah, kemudian sampai di rumah guru ngaji kita dibakarlah kita punya pelita yang sumbernya dari minyak tanah. Jadi pada saat pulang biasa muka kita hitam ya, pulang sudah isya tidur ya. Sekarang anak-anak kita itu begadang sampai jam 1, sampai jam 2, bahkan malam tidak tidur, itu main game sepanjang malam. Silahkan orang-orang kedokteran menganalisa sehat mana tidur ya, tidur di malam hari dengan tidur 8 jam, atau tidur di siang hari dengan tidur juga 8 jam tapi di siang hari. Mesti saya yakin dan percaya bahwa orang yang tahu tentang kesehatan akan lebih memilih tidur di malam hari. Ya, itu pun kalau tidur di siang hari tidak dilanjutkan dengan gamenya, karena game sekarang itu candunya luar biasa. Nah, dari situlah keindahan-keindahan yang kami rasakan ya.
Sampai kepada titik-titik di mana sudah menghampiri di tahun 2000-an, sudah adalah televisi masuk di kampung kami. Yang saat itu ya kita juga nonton, tetapi terbatas. Kenapa? Karena listrik tidak lancar di kampung kami. Kadang listrik itu bisa nyala kalau malam. Jadi kita numpang pun di rumah tetangga untuk nonton bareng, nonton berita, nonton sinetron. Ya, kalau sekarang anak-anak hampir setiap detik nonton film yang berpart-part, part 1 sampai ditonton 1 tahun. Jadi mindset berpikirnya ya di film aja, tidak ada di wacana-wacana yang lain untuk membuatnya berkembang menjadi manusia yang mempunyai jati diri dan cerdas berpendirian. Itu tidak ada. Kenapa? Karena dia disetting oleh apa-apa yang ada di sekelilingnya, termasuk HP dan teman-temannya. Kenapa? Karena teman-temannya juga ikut main. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang lahir di tahun 90-an itu bisa bergaul dengan siapa saja. Mengapa bisa bergaul dengan siapa saja? Karena orang-orang yang terlahir di tahun 90-an, ketika misalnya masuk di sebuah pedesaan, di mana pedesaan itu belum ada aspalnya dan ada masyarakat di situ membicarakan tentang bagaimana misalnya sebuah kampung yang belum maju, dia juga bisa ikut angkat bicara dan bergaul di situ. Mengapa? Karena dia juga pernah merasakan, ya. Kemudian kalau ketika sekarang sudah modern membicarakan tentang infrastruktur yang sudah maju, ya, teknologi yang begitu canggih, dia juga masuk karena sekarang sudah merasakan. Jadi bisa bergaul dari semua zaman. Itu keuntungannya orang yang lahir di tahun 90. Selanjutnya, orang-orang yang lahir di tahun 90-an bisa belajar dari era Orde Baru sampai era Reformasi. Jadi orang-orang yang lahir di tahun 90-an merasakan pemerintahan Presiden Pak Harto, Pak Habibie, Ibu Megawati, Pak Gus Dur atau Abdul Rahman Wahid, ya, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, kemudian Pak SBY, dan terakhir adalah Pak Joko Widodo. Kita merasakan bahkan 6 presiden sekaligus, ya. Kalau mungkin orang-orang yang lahir di tahun 2000-an itu tidak merasakan bagaimana pemerintahan Orde Baru. Nah, kalau kami merasakan yang namanya pemerintahan Orde Baru, bagaimana positif dan negatifnya pemerintahan-pemerintahan yang ada dan terjadi di dalam negara ini. Para sahabat Good People dan para sahabat Blue Sky, perlu kita fahami dan perlu kita ketahui bahwa kenikmatan sebuah hidup itu diukur daripada kemenderitaan sebuah hidup, ya. Karena sesuatu barometer dan ukuran sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu karena ada yang namanya dua sisi. Kalau kita ingin tahu suatu zat, pahitnya suatu zat, maka kita harus merasakan zat yang manis, bagaimana manisnya suatu zat, ya. Karena manis itu tidak akan terasa sebelum kita merasakan yang namanya kepahitan. Begitupun ukuran tinggi. Tinggi itu tidak akan terlihat setinggi apapun kalau tidak ada yang rendah. Kalau kita melihat sebuah benda yang besar, itu karena adanya benda-benda kecil di sekelilingnya, sehingga kelihatan besar. Itulah ukuran-ukuran kehidupan, di mana ketika kita sambungkan ke dalam orang yang lahir di tahun 90-an, ibaratnya orang yang lahir di tahun 90-an itu merasakan segalanya. Jadi kita tahu rentetannya, dari mana dulu tidak ada apa-apa, kemudian ada Walkman, kemudian ada radio, kemudian ada televisi, kemudian ada HP, kemudian HP pun itu ada Android, itu kami rasakan semua. Orang yang lahir saat ini, apakah Walkman itu bisa dirasakan? Susah. Ya, apalagi di ketiadaan. Kalau kita berbicara ketiadaan, karena dari tidak menjadi ada, itulah sebuah kebahagiaan yang tak ternilai. Oke, mungkin cukup sekian keuntungan-keuntungan yang kita lahir di tahun 90 yang sempat saya paparkan hari ini. Dan adik-adik yang lahir di tahun 2000-an ke atas, ataupun nanti suatu saat video ini dilihat oleh cucu anak saya ke depan,
maka belajarlah dengan bijak menggunakan yang namanya teknologi. Karena sejatinya teknologi itu membawa dampak negatif yang luar biasa, juga positif yang luar biasa. Semoga dampak positifnya jauh lebih banyak dan dampak negatifnya hampir tidak kelihatan. Success for you all. See you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.